Asuransi syariah. Nah, kalau misalkan saya ingin ke Pak Fauzi Ihsan tadi disampaikan katanya ingin mengelaborasi tentang iklim bisnisnya di industri asuransi sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Yang pertama memang pertumbuhan ekonomi kan melambat ya, dan bukan pertumbuhan ekonomi Indonesia saja gitu. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia kalaupun melambat tahun ini melambatnya ke 4,8%, masih relatif tinggi, masih top 3 lah di G20 ya. Tapi tetap aja melambat ya. Sehingga kalau kita lihat di triwulan pertama ya, PDB melambat, suku bunga turun dan itu berdampak terhadap investasi, aset investasinya perusahaan asuransi ya, kan artinya returnnya turun ya. Sehingga pertumbuhan premi terbatas, tapi fundamental keuangannya tetap kuat, oke ya. Nah kalau kita lihat asuransi jiwa, pertumbuhan premi bruto itu kira-kira 1,5% year on year ya. Cukup rendah ya, karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% ditambah inflasi 2%, artinya nominal growth 7%. Jadi mestinya dalam keadaan normal pertumbuhan premi itu 7%, ya, tapi ini tumbuhnya cuma 1,5%, terbatas karena penjualan bisnis baru pasca restriksi penjualan unit link. Ya, biasanya kan yang namanya asuransi jiwa itu dikombin dengan produk unit link. Investasi ya. Dari yang optimis, yang lebih menjanjikan adalah premi asuransi employee benefit tumbuh 65% ya. Jadi banyak korporasi yang melakukan repricing premi asuransinya, premi asuransi kesehatan kumpulan ya, kena kenaikan klaim. Jadi ini yang berkaitan dengan inflasi kesehatan ya. Dan ternyata korporasi cukup fleksibel untuk kenaikan preminya. Di sektor asuransi umum stagnan, tumbuh tidak merata, asuransi properti tumbuh, tapi lini bisnis lainnya seperti otomotif relatif stagnan karena anjloknya penjualan kendaraan ya. Jadi itu, dan ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat ya. Oke, berarti sebenarnya cukup dinamis ya Pak pergerakan asuransi per tahun ini. Selain karena memang pelemahan ekonomi, ada faktor-faktor apa lagi Pak sebenarnya? Kalau misalkan kita lihat secara perseorangan, individu, apa yang sebenarnya lagi dicermati? Ya, kalau tahun lalu ini kan ibarat 2024 itu tahun koreksi ya, koreksi laporan keuangan ya. Banyak provisi yang dibukukan tahun lalu, bagus ya, tetapi itu painful karena itu menggurus laba, bahkan menggerus modal, plus juga tahun ini kita harus ada aturan-aturan tadi Pak Ogi sudah menjelaskan mengenai PSK 117 yang harus diterapkan, itu juga akan berpotensi menggerus laba, bahkan modal. Ya. Tapi ini adalah koreksi yang dibutuhkan. Ya, jadi memang ibaratnya begini, sektor perbankan itu telah disehatkan pasca krisis moneter tahun 97-98. Nah, BPPN dibentuk, ada program IMF dan memang fokusnya pada saat itu adalah sektor perbankan karena lebih dari 80% sektor keuangan ada di perbankan. Namun sektor NBFI-nya, non-bank financial institutions, itu bukan dilupakan ya, bukan prioritas. Sehingga banyak masalah-masalah yang sebetulnya harusnya diselesaikan tahun 97-98 pasca Krismon, itu dibiarkan begitu saja, berlarut-larut sehingga meledaklah di tahun 2020 waktu COVID. Nah, waktu meledak itulah kita semuanya, pemerintah, OJK. Baru melakukan perbaikan. Betul. Dan kita masih dalam proses perbaikan, namun kita sih optimis karena kalau kita melihat penetrasi bisnis asuransi, industri asuransi di ekonomi Indonesia itu rendah ya. Kalau misalnya kita bicara aset asuransi sebagai persentase dari PDB, itu di Indonesia itu kira-kira di bawah 5%. Ya. Sementara kalau kita lihat di Korea itu udah 73%, di China udah 24%. Kita bicara aset industri asuransi sebagai persentase dari PDB. Sementara kalau kita lihat kredit bank sebagai persentase dari PDB itu udah 40% gitu ya. Jadi memang potensi itu sangat besar. Ya. Cuman memang 2 tahun terakhir ini adalah era pembenahan ya, khususnya pasca COVID. Sehingga belum bisa terjadi lonjakan yang begitu signifikan akhirnya di 2 tahun ini. Betul, tapi ini kita membenahi fundamental ya. Kita membenahi fondasi, prinsip-prinsip data akarnya industri asuransi sehingga untuk meloncat ke depan 2-3 tahun kemudian itu basisnya itu jauh lebih kuat. Iya. Seberapa penting urgensinya untuk kita bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan saya sendiri sebenarnya percaya jika kita compare dengan
dulu-dulu ya Pak, pasti semua yang kita miliki sekarang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pasti jauh lebih baik. Tetapi ternyata challenge masih tetap ada. Kecepatan, lalu bagaimana memastikan data tersebut valid dan segala macam sehingga itu masih terus menjadi challenge. Lantas apa lagi Pak yang bisa kita perbaiki? Apalagi solusi dari kendala ini gitu Pak, silakan. Eh, di IFG itu kita sudah mengalami bagaimana lack of transparency itu bisa menciptakan krisis, ya Jiwasraya, di mana cukup lama tidak mengindahkan the real balance sheet Jiwasraya, ya, di mana kewajiban bisa 53 triliun tapi asetnya cuma 12 triliun gitu. Dan ini kan masalah yang terakumulasi lama, ya. Yang namanya defisit ekuitas bisa puluhan triliun itu tidak datang dalam 1-2 hari gitu, ya. Datangnya tahunan gitu ya. Jadi ya kalau kita mau menyalahkan ya banyak pihak yang ikut salah, maaf ya termasuk pengawas juga gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Termasuk pimpinan manajemen perusahaan tersebut juga gitu ya. Nah itu akhirnya bisa perlahan bisa diselesaikan dan kembali lagi ini adalah konsekuensi dari kita tidak menyelesaikan masalah perasuransian pasca Kris Montan 9798. Jadi kita harus menyelesaikan masalah itu belakangan dengan biaya yang jauh lebih besar. Ujung-ujungnya kalau kita bicara kenaikan klaim ini kan ada 3 ya. Pertama adalah underwriting standards ya. Itu harus dipastikan benar dan underwriting standards itu harus real. Jadi jangan ibaratnya jangan karena si perusahaan asuransi ini ngejar target ya karena manajemennya direksinya pingin tantiem atau bonus yang besar. Jadi underwriting standards-nya itu diperlemah gitu ya. Dan konsekuensinya juga yang faktor kedua adalah preminya gitu ya. Ini jangan sampai banyak terjadi mispricing of risk. Ya. Kalau di perbankan, pricing of risk itu relatif jago. Ya. Jagonya gimana nih Pak? Boleh digambarkan nih Pak? Biar gak... Di perbankan itu yang namanya pricing risk itu kan adalah probabilitas default kan. Probabilitas kemungkinan si debitur itu nunggak. Ya, dan itu kan dilihat dari keuangannya si debitur, dari karakternya si debitur, ya, dari track recordnya si debitur gitu ya. Sementara kalau di asuransi, intensitas underwriting standards itu tidak sedalam di perbankan. Karena di perbankan juga pernah mengalami krisis ya tadi saya bilang krisis perbankan tahun 98 itu dan biayanya mahal sekali untuk merekapitalisasi menyelamatkan sektor perbankan itu 630 triliun pada saat itu biaya terbesar di dunia untuk menyelamatkan sektor perbankan. Nah sehingga di asuransi ini belum sampai ke tahap itu ya. Jadi underwriting standards masih lemah. Kedua mispricing of risk artinya apa? Jadi walaupun risikonya tinggi tapi preminya rendah gitu. Kenapa? Karena juga ngejar target ya. Karena kalau misalnya di sektor asuransi itu biasa sales atau manajemen itu ngejar target untuk membukukan penerimaan premi sebanyak-banyak ini upfront dengan asumsi nanti kalau meledaknya bukan di zaman saya gitu loh. Jadi ibaratnya toh ini kan apalagi kalau kita bicara multi year risk ya kan nanti meledaknya bisa 3-4 tahun lagi gitu ya. Nah itu jadi komponen pertama kualitas underwriting standards, komponen kedua adalah premi ya dan premi ini kan harus sesuai dengan risiko kecelakaan atau risiko gagal bayar kalau kita bicara kredit asuransi kredit ya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah pemicu klaim tersebut. Ya, nah ini yang seringkali yang gray area ya. Kalau dari awal itu udah jelas covenants-nya di dalam kontraknya itu nggak ada bahasa yang abu-abu lah. Itu lebih mudah, tidak ada dispute nantinya gitu. Tapi karena yang namanya kontrak itu tidak standardized ya. Mestinya itu standar kayak di perbankan itu lebih standardized ya. Di asuransi ini banyak zona abu-abunya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya untuk aksiden yang sama perusahaan asuransi A mau bayar tapi perusahaan asuransi B nggak mau bayar gitu. Padahal sebetulnya kontraknya sama tapi yang satu kontraknya mungkin lebih jelas, yang satu lebih grey. Dan kedua adalah tentunya kesehatan perusahaan asuransi itu sendiri. Tapi itu terpisah ya. Itu urusan kesehatan keuangannya perusahaan asuransi. Jadi apalagi Pak yang masih bisa ditingkatkan? Tadi kan ada 3 poin yang Bapak
cantumkan gitu. Apa yang menurut Bapak sendiri gitu, apa yang masih bisa diperbaiki dan bagaimana agar hal ini bisa cepat diperbaiki, Pak? Pertama, underwriting standards tentunya harus diperbaiki. Dan ini bukan sesuatu yang rocket science ya, karena negara lain juga telah melakukannya ya, nggak usah jauh-jauh, lihat aja di Malaysia, Thailand, Singapura ya, itu satu ya. Terus dengan perbaikan underwriting standard tersebut, otomatis dengan kemampuan aktuarial yang lebih dalam ya, risiko kecelakaan itu bisa di price ya dengan premi asuransi yang lebih sesuai dengan risiko kecelakaan atau risiko klaim ya. Dan yang ketiga adalah sewaktu klaim itu terjadi gitu, itu harus jelas persyaratan-persyaratannya. Nah, itu dari sisi kenaikan klaim. Dari sisi kesehatan perusahaan asuransi tersebut, selain tadi kita sudah bahas PSAK 117, peningkatan modal, saya melihat 3-4 tahun ke depan itu akan ada proses merger and acquisition yang cukup besar di industri asuransi. Sama seperti di perbankan 15 tahun yang lalu. Ya, di mana pada akhirnya untuk meningkatkan economies of scale, perusahaan-perusahaan asuransi itu yang kecil-kecil itu akan dibeli oleh yang besar. Iya, dan saya ingin ke Pak Fauzi. Nah, menanggapi hal serupa Pak, apa yang harus dipersiapkan oleh perusahaan? Ini kan artinya sekarang, artinya tadi kita memupuk tuh artinya memperbanyak anak muda untuk memiliki asuransi dan ketika nanti aging society klaim akan melonjak mungkin ya kan Pak. Nah, apa yang mungkin perlu dipersiapkan oleh perusahaan? Sebenarnya tadi udah dibahas oleh Pak Tatang ya. Kita bisa menikmati bonus demografi, tetapi kalau kenaikan GDP per kapita, income per kapita kita lambat, ya, apalagi kalau misalnya kelas menengah Indonesia itu stagnan atau bahkan menciut, maka buying powernya juga lemah. Lemah ya. Sehingga yang tentunya yang diharapkan adalah kita pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat stimulus yang bisa meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, karena sektor manufaktur dan jasa itu adalah employer of the middle class ya. Kalau misalnya sektor manufakturnya terpukul, kelas menengah juga terpukul ini. Beda dengan commodities ya. Kalau kita bicara batu bara, kita bicara migas, memang itu pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak menyerap kelas menengah. Ya, jadi sekarang yang diperlukan adalah kita fokus kebijakan ekonomi kita untuk meningkatkan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja khususnya kelas menengah. Karena kalau buying power mereka naik, otomatis mereka akan mampu beli produk-produk asuransi. Ya. Karena kalau misalnya buying power itu ibaratnya minim, asuransi itu bukan dianggap luxury. Ya. Jadi bukan sesuatu yang must have gitu ya. Sebenarnya kalau mereka udah punya ruang untuk savings, nah itu bisa dibelikan ke asuransi dan juga investasi. Ya, ini sebetulnya berkaitan. Ya. Dan harus jalan seiringan sebenarnya ya Pak ya, untuk bisa mengatasi lonjakan klaim di tahun mendatang, berarti hari ini kita harus perkokoh peningkatan GDP ya, kita. Dan juga kalau dengan peningkatan GDP, misalnya pertumbuhan GDP 4-5% terus ya, 10-20 tahun ke depan, otomatis kita asumsinya laba perusahaan, laba korporasi juga tumbuh secara real ya, 4-5% setahun. Dengan kenaikan laba otomatis harga saham juga bisa terus naik dan itu akan membantu si pemegang polis yang juga berinvestasi gitu. Apalagi kalau bagi perusahaan asuransi yang menginvestasikan asetnya di saham, walaupun sekarang mungkin masih terbatas ya karena rata-rata ke obligasi. Ya, ya.